Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Allah yang maha baik, Bapa yang kekal, kami boleh mengenal cinta yang sejati oleh karena anak-Mu Kau utus menyatakannya kepada kami. Kami mau terus belajar bagaimana mengasihi yang benar dan sungguh-sungguh menyenangkan. Dan firman-Mu lah yang mengajarkan kami bagaimana kami bisa mengasihi dengan cara yang benar dan membuat kami senang. Oleh karena itu, biarlah pada saat ini Engkau sendiri yang berkata-kata kepada kami semua, meneguhkan iman kami, menguatkan kami, menghidupkan kembali kasih kami di dalam keluarga kami agar keluarga kami penuh dengan sukacita surgawi. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan pada pagi hari ini. Berbicaralah dengan kuat kuasa firman-Mu, kuat kuasa kasih-Mu. Kami anak-anak-Mu mau mendengarkan Engkau dengan rendah hati. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Ya, hari ini hari yang spesial buat orang tua karena kita sama-sama merayakan Parents Day pada pagi hari ini. Betapa senangnya ya kalau anak-anak itu mengatakan syesye, terima kasih kepada papa dan mama ya. Papa mama itu hatinya itu melonjak kegirangan ya. Apalagi kalau melihat ekspresi mereka yang memang penuh syukur karena sudah mendapatkan berkat-berkat dari papa mamanya. Mari kita buka firman Tuhan dari Efesus pasal 4 ayat 15 dan 16. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu bisa perhatikan di Alkitab masing-masing. Sebaliknya, dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Dari Dialah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh semua sendi yang menopangnya, menerima pertumbuhannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota dan membangun dirinya dalam kasih. Sampai demikian bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, keluarga itu adalah perjalanan hidup. Ya, hampir sebagian besar waktu kita dalam sehari itu di dalam keluarga. Kita dipengaruhi oleh keluarga, kita bertumbuh di dalam keluarga, kita menjadi seperti keluarga kita. Dan oleh karena itu tidak berlebih-lebihan lah ya kalau saya mengutip Mazmur 90 ayat 10 yang ditulis oleh Musa, dia mengatakan kebanggaan hidup itu apa sebenarnya? Apa Bapak Ibu kebanggaan hidup kita dalam Mazmur 90 itu? Apa kebanggaannya? Kesuksesan? Nama baik? Enggak. Musa menulis kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Menarik ya sebenarnya ya. Kesukaan dan penderitaan. Usia pernikahan saya 15 tahun saat ini. Tahun ini. Beberapa bulan yang akan datang berusia 15 tahun. Ada dari antara kita yang usianya lebih dewasa, lebih tua dari saya tadi pagi. Ada yang bilang sudah 60 tahun usia pernikahannya. Wah, luar biasa sekali. Berarti kalau dilihat dari kacamata Mazmur 90, kesukaran dan penderitaannya banyak sekali. Dan itu menempanya menjadi begitu dewasa. Kita perlu belajar. Ada juga pernikahan yang lebih muda dari saya. Ada yang 13, 10 ya. Tapi semuanya sama. Bahwa semuanya itu kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Oleh karena itu kita tidak perlu malu sebenarnya kalau keluarga kita itu tidak baik-baik saja. Kalau ada percekcokan, ada salah ngomong, ada salah mengerti dan lain sebagainya yang menyebabkan perselisihan di dalam keluarga, kita tidak perlu malu. Kenapa? Karena firman Tuhan mengatakan, mengakui bahwa hidup itu kebanggaannya penuh dengan penderitaan dan sukaran, termasuk di dalam keluarga kita. Nah, pada pagi hari ini buat anak-anak yang hadir pada pagi hari ini ya, khusus kita akan melihat sedikit ya, mengintip gitu ya ke dalam dapur kehidupan papa dan mama, suami dan istri, bahwa kehidupan suami dan istri itu penuh dengan kesulitan dan penderitaan. Tetapi itu menjadi tempaan, itu menjadi latihan untuk menjadi semakin kuat dan dewasa di dalam Tuhan. Jadi anak-anak yang hadir pada pagi hari ini biasanya di rumah mendapatkan perhatian utuh dari orang tua. Orang tua bekerja untuk anak-anak, iya kan?
memasak buat anak-anak ya. Tetapi kali ini kalian saya ajak untuk sedikit melihat it's not easy ya to provide everything that you have right now gitu. Ada hal-hal yang kita belajar bahwa orang tua tidak perlu bertengkar di depan anak-anak, bahaya gitu ya. Tapi kali ini saya akan sharing banyak hal akar masalah yang membuat orang tua itu bertengkar. Jadi kalian bisa melihat dan mengapresiasi ya, menjadi orang tua itu tidak mudah sebenarnya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kesukaran dan kesulitan di dalam keluarga itu seperti arus air yang begitu kuat ya, yang berusaha menenggelamkan, yang berusaha menghanyutkan kita ke dalam gerakan dosa zaman ini yang semakin kurang baik. Dan supaya tidak tenggelam, tidak terhanyut di dalam arus yang begitu kuat, kita harus berpegang pada sesuatu yang lebih kuat, yang tidak membuat kita terhanyut. Apakah itu, Bapak Ibu yang terkasih? Nah, bacaan kita pada pagi hari ini, menariknya sebenarnya, bacaan kita pada pagi hari ini, Paulus itu berbicara tentang gereja sebenarnya ya. Tetapi kita ingat bahwa keluarga itu juga adalah gereja yang paling kecil. Ya, ini kita gereja bersama-sama. Sama-sama kita diikat oleh iman, oleh percaya kepada Yesus Kristus. Dan di dalam keluarga emang kita diikat oleh hubungan darah, tetapi yang menguatkan dan yang menempa, yang mendewasakan itu sebenarnya iman kepada Yesus Kristus. Di ayat yang ke-15 kita mendapatkan apa yang disebut dengan prinsip pertumbuhan. Apa itu Bapak Ibu yang terkasih? Di ayat 15 dikatakan, dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia Kristus yang adalah kepala. Jadi prinsip untuk bisa bertumbuh menjadi dewasa di dalam kehidupan berkeluarga, tentu di dalam kehidupan bergereja juga benar, tapi kita pada pagi hari melihat dalam kehidupan berkeluarga, kita harus berpegang teguh kepada kebenaran di dalam kasih. Jadi ada dua hal, kebenaran dan kasih. Kebenaran itu akar katanya aletheia. Apakah aletheia itu? Kebenaran, Allah adalah kebenaran. Tidak ada yang salah pada Allah. Injil Yesus Kristus adalah kebenaran, dan Alkitab berisi kebenaran tentang Allah. Kita membaca semua kebenaran tentang Allah dan itu tidak pernah salah, selalu benar, itu di dalam Alkitab. Dan ini menjadi satu-satunya topangan yang kuat untuk menghadapi berbagai dinamika kehidupan di dalam keluarga kita. Kita harus mengatakannya, kita harus melakukannya di dalam konteks keluarga kita, Bapak Ibu yang terkasih. Sehingga kebenaran firman Tuhan itu bagaikan udara di dalam keluarga. Kita menghirupnya, kita dikelilinginya, kita ada di tengah-tengahnya, kita ada di dalamnya. Dan kita dibentuk oleh firman Tuhan ini. Nah, kebenaran ini juga memberikan pertumbuhan bukan hanya kepada orang yang melakukannya, tetapi juga kepada orang di sekelilingnya. Jadi ada pertalian. Konteksnya itu komunitas, bukan individualis, bukan individual, bukan satu persatu. Sama seperti kita mentaati hukum di dunia ini sebenarnya. Misalnya hukum lalu lintas. Ya, kalau kita sampai di persimpangan jalan ada lampu merah, kuning dan hijau gitu. Kita mau taat, seringkali kita berpikir kita mau taat supaya kita bisa sampai di tempat tujuan dengan selamat. Tetapi sebenarnya hukum itu juga kalau kita taat itu juga akan menyelamatkan orang yang lain supaya mereka bisa sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Jadi dengan ketaatan kita juga menolong orang lain untuk selamat sampai ke tempat tujuannya. Demikian juga dengan kebenaran firman Tuhan itu bertolak belakang dengan individualisme sebenarnya ya, yang menjadi akar dari setiap pergumulan di dalam hidup manusia ini. Kita tahu ya, anak yang paling kecil itu egois sekali, maunya semuanya bekerja untuk dia. Dia yang utama, dia yang paling nomor satu. Tetapi kebenaran firman Tuhan mengajarkan kita sebaliknya. Yang kedua, kasih berasal dari kata agape. Ini juga kita sudah tahu. Ya, kasih agape itu adalah kasih yang dinyatakan melalui Yesus Kristus, bukan dinyatakan melalui yang lain. Yesus Kristus, inkarnasi Yesus, itu menyatakan kasih Allah yang tidak bersyarat. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Tidak ada yang men-trigger Allah, tidak ada satupun dari
perilaku, tindakan, sifat, keberhasilan manusia yang men-trigger Allah untuk menyerahkan anaknya, untuk mengungkapkan kasih-Nya kepada kita. Hanya Yesus Kristus. Jadi kalau kita mau belajar kasih yang sejati, kita harus kembali kepada salib, kembali kepada motif Allah menyerahkan anaknya, kembali merenungkan hal itu. Tidak ada cara yang lain untuk mengerti kasih Allah ini. Dan kasih ini adalah kasih tanpa syarat. Kasih tidak diberikan karena kita layak menerimanya, melainkan karena kita tidak layak menerimanya. Kasih yang sempurna itu. Kasih agape ini oleh karena itu melampaui pemahaman, kebiasaan, budaya manusia. Kasih manusia itu seringkali sadar tidak sadar melihat kelayakan orang. Dia layak untuk saya perhatikan, dia layak untuk saya cintai. Dan itulah sebabnya kita pursue, kita mengejar apa yang kita kejar hal ini. Salah satu alasannya supaya kita mau diterima, dikasih oleh orang lain. Sadar ataupun tidak sadar Bapak Ibu yang terkasih. Jadi kasih agape ini menjadi kasih yang dibutuhkan oleh semua orang. Di dasar dari segala kebutuhan kita, yang kita butuhkan adalah kasih agape. Kasih tanpa syarat. Yang tidak ada satu manusia pun yang bisa memberikannya kepada kita kecuali Allah yang sudah menyatakannya di dalam Yesus Kristus. Karena kalau tidak ada kasih ini, hidup kita akan seperti mesin yang rusak. Tidak akan bisa bekerja sebagaimana mestinya. Karena setiap kita membutuhkan kasih agape. Sebenarnya di dalam keluarga kita ketika kita masih bayi kita sudah menerimanya. Ketika kita masih kecil bayi, kita belum bisa makan sendiri, belum bisa mandi, belum bisa membersihkan diri sendiri. Orang tua sudah melakukannya untuk kita. Seakan-akan kita sudah dewasa, tapi sebenarnya belum. Kasih agape kepada orang yang paling lemah di dalam keluarga, kepada anak-anak. Dari situ kita mulai, kalau ini dinyatakan dengan benar, ya kita bisa bertumbuh dan berfungsi dengan baik. Jadi kasih agape itu kasih yang 100% bersandar pada pemberinya. Kita mau berperilaku seperti apapun tidak akan membuat dia berhenti. Orang tua dan anak akan terus menjadi orang tua dan anak. Ya, saya dan anak saya sampai dia tua dia tetap anak saya. Benar Bapak Ibu yang terkasih. Dan oleh karena itu kasih agape berlaku di dalam keluarga. Jangan sampai kita memakai kata investasi. Saya sedang berinvestasi kepada anak saya makanya begini. Enggak ada investasi di dalam keluarga. Yang ada adalah kasih tanpa syarat di dalam keluarga. Ini dua hal. Jadi ada kebenaran dan ada kasih. Yang membuat keluarga itu bertumbuh. Yang membuat penderitaan, kesulitan itu mendapatkan maknanya yang sejati. Membuat hidup menjadi semakin dewasa. Kasih dan kebenaran dan kasih itu seperti tulang dan otot yang menopang tubuh. Kebenaran atau hukum Allah itu menjadi tulang yang kuat dan kasih itu menjadi otot yang membalutnya, membungkusnya, yang melindunginya sehingga bisa bertumbuh. Semakin besar otot kita, semakin kuat otot kita itu tandanya kita semakin dewasa bertumbuh. Dan oleh karena itu kedua-duanya harus senantiasa bersama, beriringan, bertumbuh. Makin besar makin besar tulangnya, makin besar ototnya. Enggak bisa ototnya besar, tulangnya kecil. Enggak bisa. Tapi itu yang terjadi sebenarnya ketika kita hidup, seringkali kita lebih cenderung menekankan kebenaran lebih daripada kasih, atau kadangkala menekankan kasih lebih daripada kebenaran. Ketika kebenaran diberikan tanpa kasih, maka hidup ini akan menjadi brutal, rigid, dan dingin. Dan di situ kemudian sakit hati itu muncul. Karena tidak ada kasih di sana. Dan Alkitab sering menggambarkan itu sebagai perilaku orang Farisi yang menekankan legalistik hidup. Ya. Tapi tidak ada kasih yang membalutnya. Atau sebaliknya, kalau kasih tanpa kebenaran membuat hidup itu kekanak-kanakan, semau gue aja. Dan kalau itu terjadi maka kita tidak akan pernah menjadi dewasa, tidak akan pernah bertumbuh menjadi dewasa karena kita tidak mau ada kekangan. Hukum itu kan mengekang karena kita orang berdosa. Dan oleh karena itu di dalam keluarga ini dua harus berjalan bersama, selalu menjaga keseimbangannya. Dan ketika kita mengerti ada kekuatan yang begitu besar di dalam hidup kita, yaitu menjadi egois, mengutamakan diri sendiri. Nah, ini yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Oleh karena itu kasih kebenaran dan kasih bersama-sama, seimbang
berjalan di dalam keluarga. Nah, seringkali Bapak Ibu yang terkasih, kebenaran kita tidak sama, tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab. Tapi kita pegang itu sebagai kebenaran. Dan Alkitab mengajarkan, memperingatkan kepada kita supaya kita hidup tidak berdasarkan pengertian kita sendiri. Di dalam Amsal pasal 5. Itu dengan jelas sekali firman Tuhan memperingatkan kita, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan hanya bersandar kepada pengertianmu sendiri, kebenaranmu sendiri. Akuilah Dia dalam seluruh hidupmu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu bijak, ya karena kamu punya kebenaran, pengertianmu. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Dan saya yakin seperti dalam keluarga saya, dalam kehidupan keluarga kita seringkali kita bersandar pada pengertian sendiri. Minggu lalu saya menghadiri pernikahan Obed, anak Pak Markus. Hamba Tuhan pendetanya mengatakan pengertian itu sendiri berarti kebiasaan atau tradisi di dalam keluarga. Artinya kita bersandar kepada kebiasaan tradisi keluarga sebagai kebenaran untuk dipraktekkan di dalam keluarga, sebagai kebenaran untuk menumbuhkan kasih di dalam keluarga. Keluarga orang tua kita yang dulu menjadi standar kebenaran kita. Ketika kebenaran kita sendiri yang kita hidupi, maka akan ada tabrakan dengan kebenaran Allah di dalam keluarga. Harus terjadi. Kita hidup dari keluarga lama dengan kebiasaan tradisi yang lama. Dan oleh karena itu cara kita mencintai dengan cara tertentu sesuai dengan kebiasaan yang lama. Tapi ketika kita masuk dalam keluarga dan kita komit untuk melakukan firman Tuhan, maka itu akan ada tabrakan. Dan di sana kemudian cara kita mencintai itu pun dipulihkan. Nah, saya akan sharingkan pengalaman saya Bapak Ibu yang terkasih yang tidak manis ya, buat anak-anak juga untuk belajar, untuk melihat mungkin di dalam keluarga kita pun ada hal seperti ini yang terjadi. Ada dua hal yang terjadi dalam kehidupan saya, pergumulan saya dengan istri, di mana saya tanpa sadar membawa nilai-nilai kebenaran, kebijakan, pengertian dari keluarga lama dan dipraktekkan di dalam keluarga baru, tapi it not works. It's not works gitu loh. Jadi itu yang terjadi. Nah, yang pertama Bapak Ibu yang terkasih, saya itu berasal dari keluarga di mana mama itu pintar masak dan mengurus semua urusan rumah perfectly menurut saya. Jadi papa urus di luar aja. Mungkin kebanyakan keluarga tradisional Chinese ya begitu ya. Mama melakukan semuanya di rumah dan buat saya itu nggak ada yang lebih baik dari dia ya, karena memang hanya ada satu mama ya. Dan saya merasa dikasihi, saya sangat merasa dicintai. Nah, ketika saya menikah dan saya berharap istri saya melakukan hal yang sama, bahwa dialah yang mengurus rumah dan mengontrolnya, dia bisa masak, dia bisa membersihkan, mengatur ya, nggak harus membersihkan, mengatur anak-anak, pakaian dan semuanya gitu. Tetapi ternyata istri saya berasal dari tradisi yang berbeda. Ya, dia tidak segesit mama saya, dia tidak selihai mama saya di dalam memasak. Dan akibatnya apa Bapak Ibu yang terkasih? Saya merasa saya tidak dicintai. Saya merasa, karena dalam pemahaman saya dicintai caranya begini loh ya. Caranya harus begini baru saya, oh iya engkau mengasihi saya. Tapi ternyata dia enggak. Dan itu membuat saya merasa marah, jengkel dan enggak mengerti. Ya, nggak mengerti. Karena kenapa? Kami menikah di dalam Tuhan, tetapi kok kayaknya dia itu nggak tahu bagaimana mengasihi saya. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, kegagalan dia menurut tradisi kebenaran saya itu membuat saya memandang rendah kepada dia. Ya, tidak mengakui semua jerih lelahnya, pengorbanannya nggak ada sama sekali. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan kebenaran yang saya pegang selama berpuluh-puluh tahun, yaitu keluarga saya, mama saya. Gitu. Dan ini juga membuat dia sangat down dan bahkan sakit hatinya. Nah, dua hal ini, sebenarnya ada satu hal lagi Bapak Ibu yang terkasih. Ketika saya merendahkan dia tanpa sadar karena nilai saya yang saya pegang, saya itu memakai
gaya bahasa sarkasme. Menyindir dia. Misalnya masakannya terlalu asin, saya bilang, wah masakannya enak sekali, tapi nggak habis. Gitu ya. Dan itu seringkali terjadi. Nah, hal seperti ini membuat pergumulan di dalam keluarga kami intens antara saya dengan istri saya. Sampai satu ketika saya menjadi sadar akan kekeliruan saya. Yang pertama, menarik sebenarnya ketika saya sadar bagaimana itu dibukakan oleh Tuhan gitu. Ketika saya menceritakan keluhan karena sudah nggak mengerti lagi gitu ya, harus diceritakan. Saya ceritakan ke teman saya dan saya menceritakan itu apa adanya, kekecewaan saya karena dia tidak begini. Tapi saya dengar kata-kata saya sendiri ada sesuatu yang janggal. Kenapa? Karena seringkali saya memakai kata saya, menurut pengertian saya, dia tidak memahami keinginan saya, dia tidak mengerti saya, dia tidak mengerti kebutuhan saya. Terus saja saya ketika saya ngomong itu, saya sadar sendiri. Ada yang salah nih dengan pemahaman saya tentang kasih. Kenapa? Karena yang saya pelajari di dalam Alkitab, kasih itu memberi, bukan saya. Jadi saya mulai berpikir, ada yang salah dengan saya mengasihi. Karena saya menuntut dia untuk memahami saya, menuntut dia menurut kebenaran saya. Tapi bukan menurut kebenaran Tuhan. Mengasihi itu ya memberi, menerima dia apa adanya. Melihat dia sebagai seorang wanita dengan segala keberadaannya yang baik dan yang lemah. Saya kemudian mulai berpikir dan merenungkan. Dan kemudian saya temukan emang ini akarnya ada di dalam masa lalu saya. Di dalam kebiasaan yang sudah saya lakukan bertahun-tahun yang saya terima dari mama saya. Gitu. Tuhan menyadarkan saya secara ajaib. Yang kedua, bagaimana saya menyadari bahwa saya itu sering merendahkan istri saya. Saya lihat dari satu waktu saya melihat itu anak saya bersikap, berkata-kata yang meremehkan mamanya. Mungkin anak saya nggak sadar, tapi saya ketika melihat itu saya kaget. Nggak boleh merendahkan. Ya. Kita tahu di dalam keluarga suami istri sama dan harus saling menghormati. Teori. Dan saya mau anak saya pun menghormati sebagai orang tua. Firman Tuhan mengatakan hormati orang tuamu, panjang umur. Tapi saya lihat berbeda. Tapi ketika saya melihat itu, saya kok melihat seperti saya memperlakukan istri saya. Jadi saya nggak bisa salahkan anak saya. Karena kita hidup bersama-sama ya. Dan itu terjadi begitu saja gitu. Dia melihat saya berkata-kata dan sikap tubuh saya otomatis gitu. Modeling terjadi. Dan saya menyadari, saya takut sekali waktu itu. Saya takut sekali. Saya harus datang kepada Tuhan. Minta maaf pada istri saya menyadari itu. Dan yang ketiga, sarkasme saya itu terjadi ketika saya mendengarkan khotbah salah seorang pengkhotbah dari luar negeri. Dan dia menceritakan pengalamannya, dia berasal dari keluarga yang punya kebiasaan untuk menyindir seperti itu. Pakai kata-kata sarkasme, pakai bahasa-bahasa kasar, tapi pakai menyindir, gak mau langsung gitu. Dia bilang saya dari keluarga itu dan dia menyadari akan kesalahan. Dan ketika saya mendengarkan dia berkhotbah seperti itu, saya merasa itu saya gitu. Dan buat saya kemudian, karena sebelum itu saya dan istri sering berselisih. Kenapa? Dia bilang, ya kalau kamu mau ngomong langsung aja gitu. Nggak usah putar-putar pakai gaya bahasa apa-apa gitu. Karena sarkasme kan begitu ya. Kita pakai kata tertentu yang kita maksudkan supaya dia merasa. Pakai nada tertentu supaya dia merasa ya, tapi nggak langsung. Istri saya nggak terima gitu, langsung aja gitu. Tapi saya merasa enggak kok. Saya mengatakan kebenaran dengan cara saya gitu. Tapi setelah saya mendengarkan khotbah orang itu, saya ini salah gitu. Dan kemudian saya merenung, saya ingat ini pun berakar pada kebiasaan lama saya. Jadi saya itu setelah SD, saya itu sekolah keluar dari rumah dan sekolah di sekolah berasrama, sekolah dan asrama, ya, boarding school namanya ya. Di sana dan di sana itu kebiasaan seperti itu normal. Pemimpinnya, pembinanya
untuk menegur murid-muridnya, menurut anak didikannya, memakai gaya bahasa seperti itu supaya dia malu, supaya dia mengerti. Dan akhirnya ya terjadi juga di antara kami. Itu menjadi hal yang biasa, tapi itu tanpa sadar saya bawa dan itu enggak kompatibel di dalam keluarga. Dan waktu saya memikirkan dan merenungkan hal itu, Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan itu selalu menunjukkan kepada saya beberapa hari itu, bahwa Allah itu lemah lembut, menopang, membimbing orang berdosa. Saya baca di dalam kitab Perjanjian Lama, di dalam orang-orang Israel keluar dari Mesir, ya lalu Tuhan katakan kamu masuk ke tanah perjanjian, kamu basmi semua bangsa kafir di sana, jangan ada yang tersisa. Tetapi apa yang dilakukan orang Israel? Mereka masuk tapi mereka enggak basmi semua. Ya kan, masih ada yang tertinggal. Lalu firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan menjadikan bangsa-bangsa itu seperti duri dalam daging. Ujian buat mereka, apakah mereka benar-benar taat kepada Tuhan. Menurut saya itu sangat lemah lembut. Kenapa? Seharusnya hukuman. Kalau kamu berdosa, kamu di-condemn, dihukum dong ya. Tetapi Tuhan memakai kegagalan mereka sebagai the means of grace. Memakai kegagalan orang Israel itu untuk membuat mereka menguji diri mereka sendiri apakah mereka taat kepada Tuhan. Artinya mereka udah safe dan semua kegagalan mereka dalam mentaati Tuhan itu menjadi alat Tuhan untuk membuat mereka bertumbuh. Saya melihat Tuhan lemah lembut sekali. Dan itu menyadarkan saya di dalam proses itu bahwa saya terlampau kasar dengan istri saya. Dan mungkin itu terjangkit juga kepada anak-anak saya bertahun-tahun. Ya tentu pilihan satu-satunya ya bertobat. Ya, Bapak Ibu. Pilihan satu-satunya adalah kembali kepada kebenaran yang sejati. Yaitu kepada kebenaran firman Tuhan. Tapi yang saya mau tekankan di sini adalah Bapak Ibu perhatikan bahwa kebenaran kita di dalam keluarga tidak melulu dari Alkitab. Besar kemungkinan kita bawa dari kebiasaan lama kita. Kalau kita nggak teliti atau kita tidak tekun dan setia membaca firman Tuhan dan menguji kehidupan keluarga kita, besar kemungkinan itu akan turun dan terus akan terus sampai berapa generasi tidak ada perubahan sama sekali. Dan kita terus memakai pengertianku sendiri, bukan pengertian Tuhan. Kebijakan sendiri bukan kebijakan Tuhan. Dan itu menyebabkan apa? Ya pertengkaran, perasaan-perasaan emosi yang gak baik, niat-niat yang gak baik, penyesalan dan segala macam hal yang terjadi di dalam rumah. Dan ini abnormal. Dan ini gak normal. Abnormal ini Bapak Ibu yang terkasih. Dan ini semua membuat kita sadar bahwa keluarga tidak ada yang sempurna. Kita menikah dengan orang yang tidak sempurna, kita menikah dengan orang yang lemah, kita membangun keluarga yang tidak sempurna dan penuh compang-camping. Bahkan kita membesarkan anak yang juga tidak sempurna oleh karena itu, yang penuh dengan kelemahan. Tetapi di dalam anugerah dan kasih Kristus, semua ketidaksempurnaan ini bukanlah condemnation. Itu kabar gembiranya. Jadi kita tidak perlu malu. Tetapi menjadi alat, menjadi ruang, menjadi tempat di mana kita berpaling kepada Tuhan dan Tuhan, we need you. Kami perlu berdoa, kami perlu membaca kebenaran firman Tuhan. Kami perlu membangun rumah tangga kami bukan berdasarkan pengalaman, tapi berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Dan dengan demikian kita bisa bertumbuh menjadi dewasa. Kalau enggak ya begitu-begitu aja. Sabtu lalu ketika kami ngomong berdua, kami sama-sama merasakan hal yang sama. Keluarga kami messy banget gitu. Keluarga kami enggak baik-baik saja gitu. Tapi istri saya bilang begini, di dalam perenungan dia ya, mestinya beliau juga pada pagi hari ini ambil bagian ya, setelah saya dia ngomong gitu ya. Tetapi satu dan lain hal enggak terjadi gitu, akhirnya harus saya. Tapi ketika kami bercerita, kami sharing tentang keluarga kami, ini waktu yang baik juga ketika saya diminta untuk membawakan firman Tuhan hari ini. Jadi kami bisa merefleksikan kehidupan keluarga kami bersama-sama ya dengan istri saya. Dia mengatakan begini, ketika suami tidak menghargai, mengabaikan dan kelihatannya jahat, saya tetap memandang kepada salib Kristus. Dari mana kasih itu saya terima, kasih yang sejati.
Mungkin kita tidak, mungkin dia bilang, mungkin saya nggak pingin dekat dengan suami. Mungkin tidak ingin beri semangat kepada suami karena dalam pekerjaan-pekerjaannya. Mungkin pingin jauh-jauh. Tetapi saya tetap ucapkan kata-kata semangat dan mendukung suami saya. Karena kasih Kristus, ini alasannya. Karena kasih Kristus sudah dicurahkan ke dalam hati saya oleh Roh Kudus. Ada satu keyakinan di dalam hatinya. Bahwa hidup yang saya hidup ini hidup baru nih. Walaupun ada pertengkaran, perbedaan pendapat di luar antara saya dengan dia. Tapi saya memutuskan untuk tetap melakukan yang benar. Sebagaimana saya memahaminya, saya mengenalnya dari kebenaran firman Tuhan. Yang berakar pada kasih Kristus. Setelah kita berada di dalam Kristus, kita adalah makhluk baru. Manusia baru. Dan ketika kita menikah, kita diselamatin. Ya. Selamat menempuh hidup baru. Baru bukan hanya berarti, oh sekarang saya punya pasangan. Enggak, baru juga berarti bahwa kita harus menata kehidupan kita bukan berdasarkan pengertian kita. Tapi berdasarkan kebaharuan identitas kita di dalam Yesus Kristus. Itulah mengapa kita tetap berbuat baik walaupun pasangan kita kok kelihatannya enggak layak menerimanya. Kita tetap melakukan firman Tuhan karena ketika kita melakukannya kita mendapatkan kehidupannya. Bukankah itu yang dikatakan oleh Paulus di sini? Menerima pertumbuhannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota dan membangun dirinya dalam kasih. Jadi kuat mana nih? Kita lebih percaya pada kebenaran firman Tuhan atau pada kebiasaan-kebiasaan masa lalu? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ketidakharmonisan apa yang sedang kita alami di dalam keluarga, terutama mungkin yang masih muda-muda, ya, yang tua-tua, ya maksudnya yang udah dewasa, ya udah lama menikah, kadang ya saya udah begitulah gitu ya. Tapi yang lebih muda, yang lebih ambisius, pursuing holiness, apa yang sedang kita gumulkan di dalam keluarga, jangan malu. Seringkali saya mengerti di dalam tradisi kita, keluarga-keluarga seperti kita ini, kita nggak berani untuk sharing masalah-masalah di dalam keluarga. Dan itu masuk ke dalam gereja juga, karena emang gereja terdiri dari gereja-gereja kecil tadi itu. Tetapi kalau kita mengaca pada firman Tuhan, nggak perlu malu. Ada teman dekat kita yang kita pikir lebih bijak, sharing, ceritakan. Karena ketika kita menceritakan, ada jalan keluar. Ada petunjuk yang lebih baik. Sehingga kedewasaan itu terjadi. Tempaan maksud Tuhan mengizinkan itu semuanya itu tercapai. Terjadi di dalam kehidupan kita. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Mari kita bersyukur untuk keluarga kita dalam segala messiness-nya. Dan kita kembali kepada firman Tuhan. Bukan hanya berhenti sampai melihat, oh keluarga saya begini. Tapi kita kembali lagi kepada firman Tuhan. Karena dari sana mengalir air kehidupan itu dan memulihkan setiap keluarga kita. Ketika saya merenungkan ini, ada sebuah lagu yang terus terngiang-ngiang dalam pikiran saya. Berkat bagi keluargaku. Dan itu sungguh memberkati saya. Kenapa? Karena pada akhirnya Bapak Ibu yang terkasih, saya nggak bisa mengandalkan kebenaran saya sendiri, kepintaran saya sendiri. Saya nggak bisa mengandalkan kepiawaian istri saya sendiri. Saya harus bersandar kepada kebenaran firman Tuhan. Dialah yang kemudian memulihkan keluarga kami. Kita angkat pujian ini bersama-sama sambil terus mengharapkan Tuhan memberkati keluarga. Sama-sama. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Sekali lagi, jadikan ini doa kita Bapak Ibu. Kiranya Tuhan di dalam segala messiness kita. Apa yang telah Tuhan
melindungi. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus, mari kita berdiri bersama-sama. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Yesus berkati. Tuhan, Engkau melihat keluarga kami, pergumulan orang tua, suami istri yang ingin hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, tapi ada kebenaran yang lain yang juga menghalangi, menyerang. Ada pergumulan dan kami minta kekuatan dari Tuhan. Kami hanya bisa bertumbuh karena kami berpaut dan berpegang pada kebenaran di dalam kasih. Dan kami mau melakukannya walaupun itu against our own understanding. Pengalaman-pengalaman masa lalu kami yang bertolak belakang dengan kebenaran firman Tuhan. Kadang kami menerimanya sebagai teori, tapi ketika kami melakukannya begitu banyak halangan dan pergumulan, tapi kami mau melakukan sesuai kebenaran itu. Tolong kami, berkati kami, sinari kami dengan cahaya wajah-Mu, agar kami tidak menyerah dan terus berharap kepada Tuhan, membangun sebuah keluarga yang memang Tuhan sudah desain sejak mulanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati keluarga kami, berkati suami istri, berkati anak-anak kami, agar bertumbuh di dalam kebenaran dan kasih Tuhan. Demi Kristus Yesus Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk, Tuhan berkati kita semua.